Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini saya ada bahan bonsai anting putri ya teman-teman. Jadi saya kemarin beli dan untuk unboxingnya saya tidak videokan ya, biar kalian tidak bosan dengan video unboxing saja. Jadi untuk bahan ini kita akan seleksi akar dan percabangan dan langsung akan kita tanam ya teman-teman. Langsung saja kita simak videonya. Nah, jadi untuk bahannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk karakternya lumayan bagus, lumayan tua. Namun di perakaran ada satu sisi yang ke bawah ya teman-teman arahnya. Jadi nanti akan kita seleksi dan perbaiki untuk perakarannya. Untuk yang ini untuk perakaran juga sudah lumayan bagus. Namun ini perlu kita hilangkan ya teman-teman. Dan ini sudah ada bunganya ya teman-teman. Nah, jadi kita ke bahan yang ini dulu ya teman-teman. Ini saya rasa sudah lumayan bagus ya teman-teman, lumayan lengkap. Jadi kita konsep seperti ini sudah dapat ya teman-teman. Di sini ada cabang pertama dan mungkin nanti akan kita potong di sini, dan kita ada terusan 2 cabang di sini ya teman-teman. Untuk anak cabang 1 dan untuk terusan 1. Dan untuk terusan ke bagian topnya di sini sudah ada mata tunas ya teman-teman. Di sini ada mata tunas 1 dan di sini juga ada mata tunas 1. Jadi mungkin bisa kita lihat lebih dekat lagi. Untuk mata tunas di sini sudah ada ya teman-teman. Ini ada mata tunas 1 dan untuk di bagian calon cabang kedua di sini sudah ada juga mata tunas ya. Jadi kemungkinan nanti kita akan press, dan ini kita dapat lagi bahan untuk di stek ya teman-teman. Nah, ini sudah busuk ya teman-teman. Jadi kita potong saja, kita akan tunggu akar baru. Seperti ini kita press. Di sini juga langsung kita press ya teman-teman. Ini ada akar yang nyerong ya teman-teman. Kita potong saja karena di bagian bawah juga sudah ada beberapa akar yang lumayan rapi ya. Jadi seperti itu untuk seleksi akar. Nah, untuk akar yang di bagian kiri, karena ini saya rasa terlalu panjang, toh juga nanti kita akan potong ya teman-teman. Dan di sini juga belum tumbuh akar karena baru habis di press ya. Jadi langsung saja kita potong press agar nanti tumbuh akar baru itu kita tidak kerja 2 kali lagi untuk seleksi ya, ataupun pemotongan ataupun pengepresan ya. Nah, untuk di bagian perakaran sudah ya teman-teman. Jadi di bagian bawah seperti ini. Nanti kita rapikan ini pakai cutter. Dan mungkin kita kasih salep kambium yang di bagian bawah ya. Nah, untuk perakaran sudah. Sekarang kita akan press yang ini ya teman-teman. Cabang yang ini kita press. Dan langsung nanti kita bisa arahkan yang ini untuk terusan maupun anak cabang ya teman-teman. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Sudah rapi dan sudah diisi salep kambium juga. Ini saya arahkan karena tadi ada patah 1 ya saat perapian, jadi saya khawatir agar tidak patah lagi. Sebenarnya sih kalau sudah ada titik tumbuh ini nanti akan menumbuhkan beberapa tunas lagi ya teman-teman. Namun ini berhubung sudah ada, jadi kita coba pelihara dulu lagi.
Siapa tahu nanti ini bisa dipakai, dan kalaupun nanti tidak bisa kita pakai, pasti akan ada tumbuh tunas-tunas baru di area masa tunas ya teman-teman. Karena kalau anting putri itu begitu masa pertumbuhan seperti ini, dia akan berusaha menumbuhkan tunas-tunas di mata-mata tunas dengan jumlah yang banyak ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa seleksi lagi. Nah, untuk pohon yang ini sedikit rumit ya teman-teman, sedikit rumit, namun untuk karakter tua itu sudah dapat ya. Jadi ini pentingnya kita melakukan seleksi ataupun pemrograman dari awal ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya agar tidak kerja 2 kali lagi. Nah, untuk di bagian sini akar yang turun ini lumayan besar ya sebenarnya, sangat sayang, namun untuk estetikanya tidak dapat ini, kita akan potong saja. Kita akan potong yang ini. Nah, di sini juga ada cabang yang melintang ya. Mungkin awalnya ini adalah tunas baru yang terbengkalai, jadi dia membesar. Kita akan potong saja ini. Nah, ini ada akar yang arahnya naik ya, tetapi masih bisa kita arahkan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa arahkan dan nanti kita akan ganjal di sini agar untuk pertumbuhan kedepannya itu ke bawah ya teman-teman, tidak terlalu naik ke atas. Ini untuk perakaran dari dalam ke arah sini kurang bagus ya teman-teman, jadi kita potong saja. Nah, yang ini kita langsung saja eksekusi. Oke, ini sudah ya teman-teman. Jadi kemungkinan kita akan cari perakaran dari sini yang nantinya tumbuh ke arah depan ya teman-teman. Nah, untuk akar yang besar ini sebenarnya dari dalam ya teman-teman, namun untuk tumbuhnya ke samping itu lumayan bagus ya, seperti ini. Jadi tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Mungkin kita pelihara saja dulu karena ini lumayan besar juga untuk perakaran. Mungkin kita potong di bagian sini aja ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Ini juga kita potong. Yang ini juga kita potong ya. Ini kita potong. Nah, ini masih bisa kita arahkan, tapi kita pendekkan saja. Yang ini arahnya naik, kita langsung saja potong di bagian sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini juga terlalu naik ya, dan cukup banyak juga untuk perakaran yang di bagian sini, jadi masih aman lah. Oke, kita press saja ya teman-teman. Kita potong press. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita press saja, nanti kita rapikan dan kasih salep. Jadi terlihat lebih rapi ya teman-teman, walaupun ini bekas potongan. Semoga saja ini nanti ini bisa nutup kambiumnya. Dan untuk tapak depan sih sebenarnya kita gunakan dari sini lebih bagus ya teman-teman, karena ini ada akar yang lumayan bagus. Di sini juga terlihat ada akar. Jadi kita akan gunakan tampak depan dari sini. Dan untuk cabang-cabang yang ini saya rasa masih saya biarkan dulu ya teman-teman. Namun untuk kedepannya kita sudah mempunyai konsep. Jadi kita akan menggunakan twin trunk seperti ini ya. Di sini sudah ada cabang kembar 2. Jadi kita akan potong di sini 1 dan kita potong di sini 1. Namun untuk saat ini kita masih lakukan pembesaran lagi ya teman-teman, sembari kita menunggu perakaran yang ada di bagian belakang ya teman-teman, atau di bagian sisi kiri. Jadi untuk batangnya masih saya biarkan dulu tanpa saya ganggu lagi. Kita hanya seleksi di bagian perakaran.
Saya rasa kita akan potong yang ini juga ya teman-teman. Kita potong saja, kita tumbuhkan nanti perakaran-perakaran yang baru tentunya, yang lebih bagus lagi dan lebih tertata ya teman-teman. Di sini juga sudah ada akar kecil, jadi nanti mungkin bisa kita pelihara yang ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, sudah lumayan turun untuk arahnya. Ini juga kita potong saja. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kita harapkan percabangan akar tumbuh dari sini ya teman-teman. Cabangan akar tumbuh dari sini yang nanti arahnya ke bagian sini ataupun keluar ya teman-teman. Ini tinggal kita tekuk saja. Ini sudah rapi ya teman-teman. Langsung saja kita ke proses penanaman. Oke, ini sudah kita tanam dan langsung kita siram saja. Saya rasa ini cukup mengganggu ya teman-teman. Walaupun ini masih kita program, tetapi untuk pemandangan cukup mengganggu. Kita potong saja. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah semuanya kita tanam ya teman-teman. Jadi ini yang pertama saya konsep bunjin dulu ya teman-teman. Karena di sini untuk batangnya lumayan tinggi. Jadi untuk konsepnya seperti ini ya teman-teman. Kemungkinan kita akan buat slanting di bagian sini. Dan untuk batang itu agak mereng ke kiri ya teman-teman, karena kita mengikuti perakaran juga. Untuk akar juga seperti itu ya teman-teman. Untuk akar di bagian sini itu lebih tinggi di bagian kiri, jadi kita akan merengkan sehingga nanti akarnya itu terlihat merata. Ini untuk bahan yang pertama ya teman-teman. Ini belum saya kasih salep, nanti kita akan kasih salep kambium. Oke, untuk bahan yang kedua seperti ini sudah terlihat sangat bogel ya teman-teman. Sudah terlihat bogel. Yang ini kita sudah mendapatkan tangan pertama ya teman-teman. Jadi untuk terusan seperti yang saya bahas tadi, di sini kita ada calon tunas ya, ataupun mata tunas yang nantinya akan menumbuhkan tunas baru. Dan di bagian sini juga ada mata tunas yang nantinya akan kita pakai untuk tangan kedua ya teman-teman. Seperti ini jadinya. Tangan pertama, tangan kedua, dan ini untuk terusannya. Mungkin tampak depan kita gunakan dari sini dulu ya teman-teman. Nah, dan yang ini adalah bahan yang terakhir ya teman-teman, ataupun bahan yang ketiga. Jadi untuk kondisi juga lumayan jadinya ya teman-teman. Untuk kondisi lumayan yang kita konsep twin trunk nantinya. Kita mencari percabangan di sini dan calon semi mahkota mungkin ya teman-teman, dan di ini kita akan gunakan sebagai batang utama. Namun untuk ukuran batang yang ini di sini terlihat tipis ya teman-teman. Karena untuk bentuknya itu gepeng, kalau kita lihat dari depan ataupun dari belakang itu seimbang. Namun jika kita lihat dari samping itu lumayan kecil ya kelihatannya. Jadi itu sebabnya saya program loss dulu untuk batang yang ini. Oke, itu ketiga bahan ya teman-teman. Dan untuk harga ini lumayan murah ya teman-teman.
Kalau menurut saya ini lumayan murah. Jadi mungkin nanti bisa kalian kunjungi channelnya Om Taufik Bonsai yang nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya. Informasi untuk harga ini 3 bahan ini dengan nominal 100.000 ya teman-teman. Jadi untuk invest itu sangat lumayan ya teman-teman, apalagi bahan sudah mempunyai perakaran yang sangat lumayan, tinggal kita meneruskan ataupun kita melanjutkan program-programnya ya teman-teman. Oke, mungkin sekiranya itu dulu video dari saya, yang pastinya nanti akan kita update lagi perkembangan ketiga bahan ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu meluangkan waktunya untuk support channel ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya harapkan juga support dari teman-teman sekalian dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.